Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Segala jenis puji beserta syukur adalah mutlak milik Allah. Karena memang hakikat pujian itu semua kembali kepada Allah. Maka dengan ini tidak ada jalannya bagi kita, tidak ada peluang bagi kita untuk memuji dan dipuji oleh orang lain. Kendati pun di saat kita memuji orang, pada hakikatnya bukanlah orang yang kita puji, akan tetapi kembali kepada Allah. Di saat orang memuji kita atas sesuatu yang mempunyai kelebihan kita, sesungguhnya orang itu bukan memuji kita, akan tetapi memuji Allah. Kalau ini kita tanamkan dalam hati kita, maka insya Allah tidak ada peluang kesombongan bagi diri kita. Karena memang sifat kemanusiaan itu pengen dipuji orang. Tetapi ketika seseorang itu dipuji oleh orang lain, maka disitulah peluang iblis yang masuk untuk merasuki seseorang itu agar bisa mendatangkan sifat kesombongan. Maka salah satu cara menangkis sifat kesombongan itu adalah ketahui hakikat pujian itu benar-benar bukan milik kita. Hakikat pujian itu adalah mutlak milik Allah. Salawat berangkaikan salam juga tidak lupa kita mengaturkan pahala kepada ruh junjungan alam, revolusi Islam, pejuang agama Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ingatkan kepada diri kita bahwa ucapan solawat yang kita bacakan itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau hanya ucapan itu hanya sekedar mulut kita saja, sementara i'tikad dan hakikat solawatnya kita tidak tahu kemana sebenarnya solawat itu, maka sesungguhnya solawat yang kita baca itu hanya berputar, bermain dengan pahala dan pahala saja. Jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dalam mengarungi kehidupan dan penghidupan yang sangat fana ini, semua kita yakin seyakin-yakinnya suatu saat nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah, murajaah ilallah, inabah ilallah, kembali kepada Allah dalam sebuah pintu yang kita lalui yang dinamakan pintu kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Jamaah Jumat, bukan hanya perkara matia yang menjadi problem, bukan hanya perkara matia yang menjadi permasalahan, akan tetapi setelah kita mati, setelah kita meninggal dunia,
Dan setelah kita tinggalkan dunia ini, bagaimana perjalanan kita selanjutnya? Di sana kita tahu ada dua tempat cuma, surga dan neraka Allah. Di dunia boleh saja kita bersilat lidah. Pada hari ini bisa saja kita menutupi kekotoran kita di depan orang ramai dengan sesuatu yang kita kerjakan. Pada hari ini bisa saja kita sembunyikan dosa kita di mata orang lain dengan sesuatu perbuatan kebaikan yang kita kerjakan. Tapi ingat, di saat kita kembali kepada Allah, semua itu akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di dalam surat Yasin yang sudah sering kita bacakan, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini yang dimaksud adalah yaumul akhirah. Pada hari akhirat nantinya dikuncikan Allah, nakhtimu ala afwahihim, dikuncikan, ditutup segala mulut-mulut mereka. Kenapa mulut ditutup oleh Allah? Karena mulut ini adalah petukar pendusta. Mulut ini pandai bersilat lidah. Mulut ini pandai berbohong di hadapan siapapun. Akan tetapi setelah dikuncikan Allah mulut kita, wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan mereka secara logik, secara akal. Tangan bisakah berkata? Tangan bisakah ngomong? Tentu tidak. Maka ayat ini mengandung majas. Makna tangan di situ adalah perbuatan kita, tingkah laku kita dalam sehari-harian. Itulah yang menjadi berkata-kata di hadapan Allah. Segala tingkah laku perbuatan kita, baik dilihat orang atau tidak dilihat orang. Terkadang-kadang kebanyakan kita pada hari ini, jemaah yang dimuliakan Allah, takwa kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, itu hanya sebatas takwa dan iman suasana saja. Bagaimana dimaksud dengan iman dan takwa suasana? Di tengah-tengah orang ramai, ketika dilihat orang, seolah-olah dialah yang paling soleh, dialah yang paling malim, dia yang paling abid. Ketika dia kesendirian sana, maka dia sibuk dengan kemaksiatan dalam kesendiriannya. Maka itulah salah satu ciri manusia, segala amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah, setelah berkata tangan kita, kemudian kata ayat tersebut, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksilah kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka dustakan, dengan apa yang mereka perbuat di atas dunia ini. Maksiatkah, dosakah, ibadahkah, kebaikankah, itu semua ada nilainya, ada gambarannya, ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah juga yang dimuliakan Allah, setelah kita ketahui dan kita meyakini bahwa diri kita suatu saat nanti kembali kepada Allah yang melalui dalam kematian, lalu kenapa kita masih berbuat dosa? Kenapa kita masih melakukan kemaksiatan? Jelas itu lantaran karena ada penggoda dalam hidup kita, yaitu syaitan laknatullahi alaihi. Ingatkah kita di saat syaitan diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Sebenarnya syaitan itu kenapa tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Yang pertama, pada hakikatnya Allah perintahkan syaitan itu sujud bukan kepada wujud lembaga Adam, bukan kepada tubuh Adam, tetapi Allah perintahkan syaitan itu sujud yang ada tersimpan di dalam tubuh Adam tersebut. Akan tetapi Allah tutup penglihatan iblis, Allah tutup penglihatan syaitan yang ada di dalam tubuh Adam tersebut. Kenapa? Syaitan ada bibit sedikit dalam hatinya, yaitu sifat kesombongan. Kata syaitan, ana khairu minhu,
saya lebih baik daripada Adam. Aba wastakbara minal kafirin. Sehingga syaitan itu dikutuk daripada golongan orang kafir. Maka ketahuilah, siapapun di antara kita, bagaimanapun keadaan kita, kalau ada dalam hati kita sifat merasa diri kita lebih baik, diri kita lebih bagus ketimbang saudara kita yang lain, kendaki pun kita baik, maka ketika itu sifat iblislah, sifat setanlah yang duduk dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jamaah juga yang sama-sama kita dimuliakan Allah. Maka sebelum malaikat Israel datang menjemput kita, sebelum azal, sebelum nyawa, sebelum nafas kita terputus, maka ini kesempatan mutlak, kesempatan emas masih diberikan Allah kepada kita untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, serta memperbaiki hubungan sesama kita manusia. Dalam bahasa lain, tubu ilallah taubatan nasuha. Demi Allah, sekecil apapun dosa kita, kalau itu tidak kita taubatkan dan kita kembali kepada Allah, itu pasti ada balasannya kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Apa janji Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun melakukan kejahatan walaupun sebiji dzarrah, azza bihi minallah, balasan dari Allah pasti ada. Walaupun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mulai hari ini sampai akhir nafas kita, kita tidak berhenti ibadah kepada Allah. Namun, kalau dosa ada yang kita miliki dan dosa itu tidak kita taubatkan, tidak kita mohon ampun kepada Allah, maka itu tetap akan diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubatkanlah sebesar dan sekecil apapun dosa kita. Maka sebuah kalam hikmah mengatakan, jeritan orang pendosa minta ampun kepada Allah jauh disenangi Allah daripada 1000 suara ulama yang sebesar apapun dosa kita, sehebat apapun maksiat kita, yakinlah lebih besar pintu kemaafan Allah, pintu pengampunan Allah bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar minta ampun. Kalau taubat kita diterima Allah, maka bersihlah kita sama seperti bayi baru dilahirkan. Lalu bagaimana ciri-ciri manusia taubatnya diterima Allah? Pertama, ciri manusia taubatnya diterima Allah di saat dia melantunkan istighfar, di saat dia membacakan astaghfirullahaladzim. Di saat itu berderailah air matanya, bercucuranlah air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri manusia taubatnya diterima oleh Allah: akhlaknya semakin baik dalam sehari-harian, budi pekertinya semakin bagus, akhlaknya semakin mulia. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang taubatnya diterima Allah: setiap hari ibadahnya semakin bertambah, setiap hari ibadahnya terus bertambah, dan dia tidak lagi melakukan kesalahan dan maksiat. Ini merupakan salah satu ciri-ciri taubat seseorang itu diterima. Cuman kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dikatakan seseorang itu bertaubat, tidak dikatakan seseorang itu bertaubat kalau tidak mau belajar ilmu agama Allah. Bagaimana kita bertaubat? Ilmu tentang taubat kita tidak tahu. Coba kita kembali kepada sejarah. Syaitan hanya memiliki dosa ketika itu, telah menggoda Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam tergoda memakan buah kuldi. Hanya itu dosa Nabi Adam alaihissalam, memakan buah kuldi. 300 tahun lebih kurang Nabi Adam bertaubat kepada Allah, namun taubatnya Nabi Adam belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lantaran malaikat Jibril alaihissalam ketika itu merasa kasihan melihat Adam demikian, maka Jibril membisikkan sesuatu kepada Nabi Adam. Adam, kalau demikian, kalau begitu caramu taubat, sampai dunia dikiamatkan Allah, taubatmu tidak akan diterima Allah. Maka diajarkan Jibril alaihissalam. Di saat diajarkan Jibril, maka langsung Allah mengampunkan kesalahan Nabi Adam ketika itu, sehingga Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah di Mekah Al-Mukarramah. Artinya, jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah, jangan pernah bangga dengan ibadah kita kerjakan. Jangan pernah puas dengan kebaikan yang kita kerjakan kalau belum kita benar-benar taubat kepada Allah. Karena ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ibadah yang lain kita kerjakan, demi Allah tidak mampu membeli surga Allah, tidak mampu untuk menembus surga Allah. Yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah, yang dapat menghantarkan kita ke surga Allah, satu cuman, yaitu redha kasih sayang Allah. Lalu ibadah kita kerjakan itu adalah merupakan sebab untuk mendapatkan kasih sayang Allah bila ibadah kita kerjakan itu didasari dengan nilai keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budallahu mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan Allah terkecuali hanyalah mengabdi kepadanya. Maka proses pengabdian itu harus didasari dengan nilai keikhlasan. Jamaah Jumat yang sama-sama kita dimuliakan Allah, inilah ujung hayat kita, dikatakan kematian. Semua kita yakin, baik kita yang sholat atau yang tidak sholat, baik yang kita berada di masjid pada hari ini atau yang masih duduk di warung di sana, yakin seyakin-yakinnya kita akan suatu saat mati kembali kepada Allah. Namun apa yang kita persiapkan? Sudahkah cukup ibadah kita? Mampukah nilai-nilai ibadah kita menyelamatkan kita di ujung hayat kita? Kalau kita tidak bertubuh ilallah, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, makanya di dalam surah Al-Tahrim Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri.